Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Baik, pada video saya yang tugas laporan baca UAS ini yang saya ambil dari komika atau bahasa yang sering kita dengar dengan itulah menstrio dari beberapa komika, mungkin dari salah satu komika yang mungkin lagi viral. Oke. Dalam video yang seperti sekarang itu yang berkembang, yang beredar di lingkungan mensos baik dan juga di acara video khususnya, yaitu di sebuah situs, menurut saya ada beberapa hal yang dapat saya tangkap. Oke. Ya, di zaman sekarang ini kita memang membangun suatu negara yang gitu banyak penduduknya, dan juga dunia politiknya yang sangat, ibaratkan itu sangat keras lah, baik dari segi bidang maupun dari segi geopolitiknya. Anggaplah seperti sekarang kita ada di negara kita. Membangun negara itu tidak sama seperti kita membangun sebuah rumah. Seperti kita membangun sebuah rumah, harus kita bangun dulu dari dasarnya dulu untuk menjadikan sebuah negara itu menjadi negara maju, yang dari negara berkembang. Apalagi di negara Indonesia ini, kalau dari segi hasil buminya, ya mungkin kita ini sudah negara maju, tapi pada dasarnya kita masih negara berkembang. Sebenarnya kita sudah mempunyai banyak sekali yang dapat diibaratkan itu untuk membangun negara. Seandainya kita negara Indonesia ini masih yang menyatakan adalah negara yang kerjasama antara pengusaha dan juga masyarakat. Tapi sayang, saya lihat berpandangan beberapa negara seperti didapatkan dari beberapa komika mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena oligarki kita, si pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini, kebanyakan mereka ketika mencalonkan itu tidak 100% menggunakan jati dirinya sendiri, tapi mereka selalu bernamakan yang dinamakan adalah koalisi. Yang namanya koalisi ini, sedikit banyaknya kita akan terpengaruh oleh anggota koalisi kita, baik itu secara pribadi maupun secara sosial. Apalagi kita ini ingin menjadikan negara yang sang maju, otomatis segala cara itu akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Seperti sekarang ini kan, yang namanya penghematan besar-besaran negara kita untuk kebutuhan negara, untuk tidak melakukan yang namanya hutang lagi ke luar negara. Tapi menurut saya itu sangat bagus, efisiensi itu. Tapi pada dasarnya efisiensi ini juga berdampak ke masyarakat. Di mana-mana daya beli masyarakat itu menurun. Mungkin karena sekarang itu kerjaan itu sangat sulit didapatkan. Makanya kadang-kadang para investor sulit untuk menanamkan saham Indonesia karena persyaratan Indonesia itu sangat sulit, bahkan terlalu berbelit-belit. Makanya kalau bisa nanti suatu saat ada pemimpin yang dapat mengubah negara kita ini, negara yang mempermudah semua cara dalam untuk kemajuan negara, seperti persyaratan-persyaratan investor, pembangunan sebuah perusahaan, pajak yang rendah. Kemudian kita bisa mengambil dari pajak penjualan saja, bukan pajak dari pembangunan. Misalkan aja
maksudnya pajak penjualan itu adalah pajak barang yang keluar dari negara kita, itulah yang lebih besar. Nah, mungkin dari video yang pertama ini yang dapat saya ambil, cuman saya sampai di sini saja. Nanti saya akan memberikan juga nanti di season kedua ini video saya yang kedua. Oke, untuk season kedua ini ada lagi satu yang dapat saya simpulkan, beberapa misalnya bagaimana cara kita menanggapi suatu fenomena yang sekarang yang terjadi, yaitu pemimpin-pemimpin dunia yang melakukan hal-hal yang kurang pantas lah, apalagi sebagai seorang presiden. Ya salah satunya ya terjadi di Venezuela atau Presiden Venezuela yang diculik oleh Presiden Donald Trump. Tapi mungkin ini adalah salah satu geopolitik yang terjadi di dunia. Mungkin tak apa yang pikirkan mereka, tapi menurut saya itu hal yang memahal lah, karena kita di geopolitik. Tapi bagaimana cara kita, menurut saya, untuk membentengi suatu negara untuk tidak tergantung kepada negara-negara lain, bagaimana seminim mungkin ya menurut saya kita itu bergantung pada negara kita sendiri. Artinya kita tidak menutup mata untuk memerlukan kebutuhan dari negara lain. Artinya kita berusaha suatu untuk membangun negara ini untuk kepentingan kita utamanya. Seperti sekarang itu, seperti program ketahanan pangan itu menurut saya sangat bagus. Kemudian kalau untuk yang pengembangan biodiesel yang dari perkebunan itu mungkin saya kurang mendukung juga. Tapi kalau yang untuk pembangunan kilang-kilang minyak itu menurut saya lebih bagus. Soalnya kan karena kita selalu mengimpor, itu otomatis kan sekian ratus triliun itu kan beradanya di luar negara kita yang menguntungkan. Sedangkan negara kita mengeluarkan uangnya. Seharusnya kan negara kita yang mengeruk dari uang yang datang dari negara-negara lain. Jadi bagaimana cara kita? Saya juga mendukung ya Pertamina yang ingin mengembangkan kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia. Kemudian kalau bisa kita itu membatasi ekspor keluar negara itu, sistemnya itu ya di cut lah. Maksudnya negara mana yang sangat membutuhkan, disitulah kita mengekspornya jor-joran. Ketika negara yang lain tidak terlalu membutuhkan, kita rem dulu. Nah, mungkin dalam video ini yang dapat saya berikan hanya seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika tidak sesuai dengan ini hanyalah pendapat saya dan pandangan saya yang saya ambil dari video yang saya dengarkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.